niat dia nyanyiin aku, tapi emang bukan jodoh aja kan. Namanya balik lagi, kita kan menjalin suatu hubungan kan perasaan itu cuma tunjuk. Kalau emang Tuhan tunjuk lagi pasti kita akan punya perasaan. Susahnya kalau jatuh cinta bahwa kita. Iya benar. Dia emang harus gitu. Halo guys, selamat datang di channel WMPMC. Seperti biasa channel WMPMC kita akan bahas seputar dunia broadcast dan juga kita akan menghadirkan orang-orang yang punya prestasi. Kali ini kita bersama dengan dua orang teman saya yang masuk kategori orang sukses. Amin. Amin. Nah, masuk kategori. Jadi kita akan bahas mengenai apa itu jatuh cinta dan bagaimana cara memilih pasangan yang tepat walaupun belum ada jodoh. Kenalan dulu, silakan. Hai, aku Merin Septiana Panggabean. Ini sebutin nggak Pak? Boleh, orang Batak boleh. Orang Batak, kan udah ada marga ya. Terus apa lagi nih Pak? Umur boleh. Umur kebetulan tahun ini puji Tuhan dikasih Tuhan umur 25 tahun dan masih single. Masih single, oke, silakan. Maksudnya kan single belum menikah. Oh, single, belum menikah, oke. Belum menikah. Silakan. Nah, Halo, aku bisa panggil Asna. Saat ini mungkin usia sudah 28 tahun, tapi lebih muda, Mbak. iya benar. Kelihatan Bukan maksudnya dari Pak Wempi. Iya, alhamdulillah. Maksud Pak Wempi berapa sih? Aku nggak usah deh, kayaknya lebih tua dari kalian deh. 29. Tapi kelihatan aku lebih muda dari kamu, Mer. Kebetulan pas sebagian muka baby face Baby face ya. belum lahir. Oke. Spill di awal kita akan bahas mengenai bagaimana untuk tidak salah jatuh cinta. Pertanyaannya, apakah Mer pernah nggak jatuh cinta dan pernah salah jatuh cinta? Pernah sih Pak. Berapa kali dalam itu? Kalau berapa kalinya sering kayaknya. Berkali-kali. Iya. Pelajaran Kan pelajaran ya, Ah. emang pengalaman, Ah. kan emang harus dilewatin kan. Hal yang paling tersulit dari salah jatuh cinta apa sih yang dilakukan? Sebutin nggak ya? Boleh. Itu jenis kebodohan. Jenis kebodohan dan nggak boleh ditiru ya. Iya. Dulu sempat LDR kan sama mantan. Nah dulu dia kebetulan di Pulau Jawa, sedangkan aku kan tugas di sini ya di Lamandau. Jadi dulu sempet kayak 2 bulan sekali atau sebulan sekali itu tuh terbang ke Jawa ya buat ketemuan gitu. Menurut aku sih ya bodoh sih kayak gitu. Dan itu beberapa ritmenya berapa kali dalam setahun? Berkali-kali dalam tiap bulan? Sebulan ya bisa sekali, 2 bulan sekali. Itu hal yang paling menurut Merlin itu salah ya, jatuh cintanya. Iya, karena kan maksudnya ujung-ujungnya juga berakhir hubungannya kayak gitu. Kalau nggak mungkin jodoh ya mungkin ya nggak salah, karena kan termasuk perjuangan ya. Betul. Kalau boleh ditanya, yang bangsat di sini yang mana? Aduh, sama deh kayaknya dua-dua. Sama. Tapi ya kan kalau misalnya aku bilang dia yang bangsat, ya kan ngebela diri namanya kan. Ya intinya nggak jodoh aja sih. Ya, Ya. Merlin tipikal orang yang bucin atau gimana? bucin sih Pak. Hah? Bucin. Bucin banget. Oke, sekarang kita menuju ke teman kita yang satu. Pernah nggak merasa jatuh cinta dan salah jatuh cinta? Kak Asna nih, silakan. Kalau untuk jatuh cinta mungkin pernah. Tapi kalau untuk berpikir itu salah sebenarnya enggak, karena aku percaya kalau setiap pelajaran hidup itu bisa aja dari pengalaman, ya loh. Jadi kalau ibaratnya ya kita dipertemukan, mungkin itu salah satu pelajaran yang emang harus nanti kita buat kedepannya ketemu satu pasangan tidak boleh mengulangi lagi. Mungkin. Sangat bijaksana. Ini versi sangat bijak. Versi sangat bijak. Versi kurang bijak. Asna dan Kak Merlin, percayakah Anda tentang cinta pada pandangan pertama? Kalau aku percaya. Percaya. Percaya banget. Dan pernah menjalaninya? Belum. Belum pernah. Pernah deh. Pernah sekali. Pernah. Oke. Kak Asna gimana? Mungkin harusnya sih itu selalu, karena kan kalau kita melihat orang terus kita suka ya bisa aja tuh. Ya kan, itu cinta pada pandangan pertama. Tapi balik lagi, itu ada kesempatan apa enggak untuk memperdalam perasaan. Kalau nggak ada kesempatan ya itu hanya sekedar perasaan doang ya. Tidak untuk di Sangat
sangat bijaksana. Versi bijak, versi kurang bijak. Oke, pernah nggak merasakan cinta satu malam, Mer? Maksudnya gimana? Hari ini jadian, besok putus. Oh, cinta satu malam itu ya. Kayaknya dulu deh Pak, zaman-zaman cinta monyet ya. Pernah sih. Maksudnya hari ini jadian, besok putus. Tapi kan cinta-cinta monyet. Sementara Kak Asna sendiri? Belum. Tipe cowok untuk Kak Merlin sendiri gimana? Tipe cowok Apakah good looking, good reckoning, good attitude atau semuanya? harapannya gitu. Harapannya. Tapi lebih realistis lagi deh. Kayaknya yang penting dia punya value lah dalam dirinya, dan dia bertanggung jawab sebagai laki-laki kan, karena laki-laki yang pegang pertama omongan, komitmen dia, dan intinya ya satu iman. Oke. Sementara Kak Asna sendiri? Kalau saya pribadi, yang terutama itu yang pasti iman, harus seiman. Karena kalau seandainya sudah tidak seiman, itu lebih baik tidak usah dilanjutkan. Karena kita nggak tahu tuh ujungnya apa. Pasti iya. Dan aku pernah merasakannya. Kenapa Pak? Kayaknya Merlin pernah merasakannya. Aku pernah merasakannya. 5 tahun terbuang sia-sia, Cok. Yes. Iya benar, pasti Iya. nggak akan ada ujungnya. Betul. Tapi itu mungkin kebetulan kita nih nggak tahu di luar sana kan banyak yang berhasil menjalankan. Nah, sementara Merlin apakah pernah menjalani orang yang beda keyakinan? Pernah. Berapa tahun? 2 tahun dan 3 tahun, 2 tahunan lah. 2 tahun. Oke, 2 tahunan. Pertanyaan yang berikut, kalian kan cantik-cantik nih. Kak Asna cantik, Kak Merlin juga cantik, pastilah. Cewek cantik. Oke, pernah nggak ada orang yang menyia-nyiakan kalian selama masa pacaran? Itu sakit banget itu. Sakit banget ya. Pertanyaan, adakah? Menyia-nyiakan. Atau kalian yang sering menyia-nyiakan orang? Kalau aku sih tipikal niat ya, kalau jatuh cinta ya sebisa mungkin aku kasih dia yang terbaik. Kalau dianya balasnya yang ya nggak sesuai dengan apa yang udah aku lakuin ke dia, ya mungkin itu emang bukan jodoh. Jadi ya mungkin bukan niat dia nyanyain aku, tapi emang bukan jodoh aja. Kalau Kak Asna sendiri? Kalau aku pribadi ya, ya balik lagi kali ya. Mungkin dia nggak ada maksud untuk menyia-nyiakan kita kan, namanya balik lagi. Kita kan menjalin suatu hubungan kan, apa ibaratnya mengenal hari demi hari. Kalau emang ternyata ada di tengah jalan, ternyata emang ada nggak kecocokan, ada beberapa prinsip yang emang sifat dia yang kita nggak suka, kan bisa aja ini ibaratnya bubar, ya toh. Jadi sebenarnya lebih ke gimana kita menjalani suatu hubungan, lebih gitu doang. Jadi mungkin saat itu tidak terus menerus berlangsung suatu hubungan, ya emang mungkin kesepakatan dari kedua belah pihak. Oke, gitu aja sih. Aku kalau sudah berhenti di Kak Asna nggak bisa berkomentar. Itu bijaksana banget sumpah. Versi dia. Oke, kemudian saya pengen tanya nih Kak Merlin dan Kak Asna, kita tahu bahwa di luar sana banyak yang terlibat perkawinan dini, banyak banget. Apakah kalian masuk kategori nggak laku atau gimana? Kalau mau dibilang? Bukan nggak laku sih Pak, emang pilihan kita belum mau nikah aja sih. Pilihannya belum mau nikah. Sebenarnya kita juga nggak bisa ngejudge seorang yang nikah dini ya, karena itu kan namanya hidup kan pasti ada suatu pilihan. Kalau seandainya dia emang pengen ya nikah dini, ya mungkin dia ada hal yang dia pikirkan. Entah itu emang dia ya aku udah nggak ada pilihan lain, mungkin ya udah aku nikah aja. Karena itu nggak ada yang Atau salah. dia emang ngerasa mampu. Iya. Pertanyaannya kalau kadang-kadang pernikahan ini kan bisa dibagi dalam 2 faktor tuh. Satu karena kebutuhan, 2 karena kecelakaan, ketidaksengajaan. Nah, pertanyaannya bagaimana Kak Asna dan Kak Merlin lihat bahwa ketidaksengajaan ini apakah bisa dibenarkan? Gini ya, masalah pembenaran dan ini untuk pada berarti kasusnya MBA ya kan? Ya betul. By accident. Terus? Mungkin saya cuma mau tekankan gimana pentingnya seks edukasi. Betul. Seks edukasi buat terutama remaja. Entah itu remaja putri, entah itu remaja laki-laki. Ya toh. Balik lagi, pilihan kan?
mungkin bisa aja, memang maksudnya kita nggak bisa berpandangan kayak baku banget, seks dua nikah nggak boleh. Itu kan pilihan orang, ya kan. Kalau seandainya dia mau ngelakuin, yang penting dia tahu caranya, ya kan. Yang penting nggak akan sampai terjadi maksudnya nggak sampai terjadi janin lah, ya kan, di dalam ininya, dalam rahim yang si wanita. Yang penting itu sih Kak. Jadi kalau sebenarnya itu gimana ya itu yang terjadi married by accident itu ya itu kan kurangnya edukasi. Tapi memang untuk zaman sekarang edukasi tentang seks itu penting. Benar itu penting banget. Bukan kayak anak kecil aja, usia sekolah SD dasar aja, sekolah dasar itu sebenarnya udah wajib untuk dikenalkan dengan seks edukasi. Gimana caranya mereka memproteksi diri mereka, betul. Supaya tidak terjadi hal seperti itu. Betul. Dan itu terlihat banget. Karena mungkin zamannya saya, kita bicara soal seks itu menjadi sangat tabu. Tabu banget itu. Pegang tangan cewek aja itu menurut adat versinya kami ya. Versi kami itu sesuatu yang paling dilarang. Nah, mungkin di zaman-zaman sekarang itu seks itu harus dibicarakan untuk bisa tahu, karena di zaman 2022 ya, zaman serba digital, jadi semua orang bisa mendapatkan. Dan itu perlu edukasi karena apa yang dibaca, apa yang dilihat itu nggak semuanya benar. Benar. Oke, kemudian pertanyaan yang berikut, apakah kalian percaya bahwa cinta itu akan datang dengan sendiri? Maksudnya jodoh akan datang dengan sendiri tanpa perlu dicari. Kalau aku tim yang harus butuh usaha ya. Usaha ya? Ya seperti tadi goblok bolak-balik kayak gitu. Iya. Punya pengalaman ya. Jangan ditiru. Gimana, Kas? Kalau aku lebih percaya sih, karena gini, Tuhan itu mau kasih jodoh bisa kapan aja. Entah kita jalan sekalipun, akhirnya kita ketemu terus nanti mungkin Tuhan kasih tunjukkan jalan ya bisa aja gitu. Karena waktunya Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Mungkin saat ini kita pengen, ya kan aku pengen dapet pasangan nih. Tapi kalau kata Tuhan Tuhan belum bertemu kan ya mau gimana dong, kita ya nggak ada salah. Mungkin kata Merlin bilang usaha per usaha, tapi mungkin di sini sifat orang kan beda-beda. Ada yang mungkin dia emang pasif, ya pasif mungkin dia banyak faktor, entah mungkin dia takut untuk memulai atau gimana kan, ataupun mungkin emang dia masih belum pengen aja gitu. Berarti Kak Asna masuk kategori yang mana? Pasif apa aktif? Aku pasif sih. Pasif. Ya jadi aku kalau emang cowoknya nggak bisa mulai, aku akan diam aja. Karena itu ciri khas dari perempuan sih. Iya, tapi nggak ciri khas juga. Karena maksud bapak aku nih nggak perempuan ya. Karena ya balik lagi, orang kan nggak bisa kita samakan. Betul. Ya kan sifat orang, pribadi orang kan beda-beda. Berarti Kak Asna masuk kategori orang yang pasif ya? Iya. Pasif kalau untuk hal memulai bersama. Tapi kalau jenis. Sekarang gini, kalau orang pasif biasanya kalau ketika dimulai dan itu nyengat, maksudnya sama. Oh ini kayaknya ini masuk kategori itu, biasanya dia lebih bucin biasanya. Apakah masuk kategori itu? Iya, nggak kurang tahu aja gitu. atau sedang mengalami. Kak, atau lagi mengalami. Atau sedang mengalami. Ya, gimana? Karena gini, bukan bucin, tapi nggak tahu juga sih bucin atau enggak. Intinya ya berusaha untuk memulai, berusaha untuk percaya sama dia, berusaha yakin kalau emang dia ini ya suatu saat akan jadi jodohku. Amin. Ya jadi ya ibaratnya ya jalani aja, mulai mengenal. Berarti sekarang Mel sudah ada yang dekat gitu berarti. Deketin kakak Asna. Asna ya. Kalau mending tanya langsung. Berarti sekarang ada nih Kak Asna. Ada lah. Lagi sedang dalam perjalanan cinta. Moga jodoh. Doakan ya, Moga teman-teman. jodoh. Saya MC-nya, amin. Saya dapat kain Breastmeet. Iya, Oke. Amin. doakan Amin. yang terbaik. Oke, sekarang pertanyaan yang berikut. Kalau Kak Asna sendiri berkomentar ya, kalau kita lihat dalam televisi, Merlin juga bisa komentar. Kalau kita lihat, apakah jenis pacaran kalian itu seperti yang kayak anak-anak muda yang harus kapelan baju, yang harus chat tiap hari, harus gimana nih? Tipe-tipe cewek-cewek sukses biasanya beda, gimana nih Mel? Tipe-tipe pacaran harusnya gimana? Apakah harus chat
Aku kadang-kadang gini Mer, aku jujur, aku paling nggak suka kalau SMS, kamu udah makan belum? Ya, aku lapar pasti aku makan. Iya. Benar nggak? Formalitas. Iya. Kamu udah makan belum? Ya kalau aku lapar aku makan. Kamu udah mandi belum? Ya saatnya mandi aku pasti mandi. Nggak perlu lah. Kayak gitu. Nah pertanyaan apakah tipikal Mer gimana? Pasangan harus gimana? Apakah harus romantis? Aku bangunkan kamu dengan bunga cinta di pagi hari atau gimana Mer? Kalau aku sih Pak, yang penting kabarin sih. Kenapa ini? Kalau mas komunikasi, kalau masalah makan atau gimana kan, apalagi aku tugas di tempat yang emang susah sinyal ya. Jadi kan nggak setiap waktu bisa ngechat kayak gitu, kecuali pas weekend kan emang ke kota nih. Jadi kalau misalnya kayak cuma setiap waktu ngechat atau telepon kayaknya nggak juga terlalu kayak gitu. Ya, Oke, lebih penting siap. ngabarin atau dia lagi maksudnya bukan lagi apa ya, lagi mau melakukan aktivitas ini, dia mau kemana, yang penting ngabarin. Kok dia buat yang di luar? Silakan. Kak Asna, gimana? Kalau aku juga sama sih sama yang penting komunikasi. Intinya ya dia mau gimana ya ngabarin. Balik lagi, tidak harus setiap menit, setiap jam ngabarin, nggak usah. Karena apalagi dengan seusia kita pasti kan punya pekerjaan masing-masing. Kalau ibaratnya ya aku pribadi aku nggak pengen mengganggu dia bekerja dengan chat-chatku yang ibaratnya nggak banget lah gitu. Jadi mending ya udah kalau emang dia lagi saat kerja ya udah kamu kerja, nanti kalau emang ada waktu luang hubungin. Oke, siap. Berarti masuk kategori yang nggak romantis bisa jadi. Aku lebih suka yang humoris sih, dan lebih suka yang bisa membangun pembicaraan. Tadi balik karena aku pasif. Jadi kalau emang dia diam ya aku akan diam. Aku takut akan mengganggu dia. Jadi mendingan ya kalau kamu emang ada waktu luang ya udah kamu hubungin aku gitu. Berarti komunikasi ini penting. Iya, sangat-sangat penting. Oke, kemudian pertanyaannya apakah dari sekian banyak orang yang pernah kalian Merlin berapa mantan? Lupa Pak, lupa deh. Lebih dari 20? Enggak, kurang dari 10 lah. Kurang dari 10. Lebih dari 5 ya. Lebih dari Enggak, 6. bercanda. Lebih dari 6 lah. 10 lah kalau bisa jadi. Kak Asna sendiri? 150 ya bisa jadi. Kembali ya. Kalau aku mungkin yang bisa dibilang ya udah kita pacaran mungkin bisa 1. Tapi kalau untuk yang komitmen iya adalah 1 terakhir 1-2 lah. Tapi yang maksudnya nggak yang pertama pun nggak yang ini deketan LDR. Berarti Jadi nggak pernah sama sekali sebenarnya kalau untuk dalam posisi dekat. Berarti Kak Asna itu masuk kategori yang kalau pacaran harus LDR atau jauh? Bukan harus kategori LDR atau jauh sih, karena emang ketemunya gitu. Karena emang keadaannya gitu, jadi ketemu deketnya tuh ya emang posisinya cowoknya jauh. Jadi ya mau nggak tidak mau. Oke, paham. Harus LDR. Berarti ya harapannya sih agar bisa dapat jodoh yang jelas sih. Buat kita bertiga. Amin. Buat kita bertiga benar. Amin. Benar. Aku bentar lagi ya. Bentar lagi. Amin. Amin. Kayaknya hilalnya sudah kelihatan. Amin. Amin. Kalau dari sini hilalnya sudah kelihatan? Kayaknya udah ya Pak. Udah. Teman kita yang ini gimana nih? Udah juga. Udah juga. Kita udah Kan kelihatan. kalau kita ngumpul biasanya nggak pegang HP tuh, jarang Iya, pegang HP kan? sekarang PC-an. Sekarang PC-an terus. Teleponan terus bos. Ya didoakan. Kayaknya hilalnya udah mulai nampak. Udah. Didoakan. Oke, kita game ya. Aku mau tanya, jawab cepat. Aku ada susun pertanyaannya. Kimia lagi nih. Iya, pertanyaan dari kimia ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Cerdas cermat ini. Jawab cepat ya. Semuanya boleh. Siapa dulu nih? Semuanya Semua jawab. jawab cepat. Ya. Pertanyaannya. Pertanyaan pertama, pernah nggak ditinggalkan lagi sayang-sayangnya? Pernah. Enggak. Oh iya, dia kan nggak pernah pacaran. 1 kali 2 kali. Ya karena aku tidak berekspektasi lebih. Jadi kalau awal-awal ya aku sudah pasti tahu yang sebenarnya bagaimana. Jadi kalau emang ternyata yang begitu ya udah. Oke, berarti Kak Asna nggak pernah ditinggalkan lagi sayang-sayangnya. Merlin pernah? Pernah. Sering kali atau gimana? Jarang sih Pak. 1 2 kali. Sekali lah. Kayak ini. Oke. Pertanyaan yang kedua, pernah nggak jatuh cinta satu malam? Enggak. 1 malam tadi kan? 1 malam tadi. Pernah waktu cinta monyet dulu kan? Cinta monyet dulu. Oke, pertanyaan kedua, pernahkah kalian lebih banyak berkorban untuk dia? Enggak.
effortnya lebih gitu ya? Iya, betul. Kayaknya sama-sama deh. Sama-sama. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, pernah nggak kamu menerima harta materi lebih banyak yang dia kasih ke kamu? Kayaknya mendingan kamu doang deh Mer kayaknya. Maaf non. Berarti bagi siapapun yang mendapatkan ke Asna itu beruntung Iya. karena belum pernah pacaran. Nah, oke. Mer gimana? Harta. Iya, pernah nggak dikasih hadiah yang paling yang menurut mewah selama pacaran? Enggak deh, kayaknya kayak biasa-biasa aja, paling kan enggak deh, kayaknya sama-sama aja. Pernah nangis seharian selama ketika putus? Enggak pernah. Yang terakhir kemarin yang bolak-balik Semarang nggak nangis? Enggak Pak, jadi pas yang terakhir ini emang akunya yang juga udah Ilfil. kayak udah capek nih, kayak gitu. Jadinya pas udahan ya. Oke, ini kayaknya Kak Asna wajib jawab. Pernah nggak ketemu orang yang benar tipe kamu, tapi dianya nggak punya effort ke kita? Nggak punya effort gitu. Iya. Pernah sih. Pernah. Pernah. Di mana, di sini? Maybe. Iya. Di sini? Oke, Mer gimana? Pernah kayaknya deh. Di mana? Di Merambang, Nangabulik atau di mana? Di Cuhai. Dulu sih Pak, zaman kuliah di Jawa. Di Jawa ya. Di sini ada untuk dokter sini kita mesti gali nih. Di sini, Mer. Di sini. Di sini gimana? Teman satu gereja, teman satu Di sini dong. Tidak usah di mengerucut. di sini ya? Di sini ya dong. Atau di Merang. Kalau di Merambang nggak mungkin Pak Daud kan? Iya. Enggak lah. Anaknya nonton. Hai, siapa anaknya yang di Palangka? Baby. Iya. Gimana, dokter? Di sini sih. Di sini ya. Balik lagi kan kita punya kriteria kan. Teman gereja berarti ya? Nggak boleh ngerucut, talang. Apa kita kan sini ya? Nggak boleh ngerucut. Kita masih nyari, Mer. Iya. Nah. Di belakang kamera aja. Ya. Intinya kan maksudnya kita punya kriteria kayak kayaknya ini deh cocok deh, aku suka deh dia. Tapi balik lagi kan dia kan maksudnya mungkin nggak tahu sama perasaan kita tuh, jadi mungkin ya dia emang nggak ada kasih effort sama kita. Oke. Pada intinya segitu. Hanya sekedar mengagumi. Iya. Pernah nggak, kemudian pertanyaan, pernah nggak protes kepada hidup nggak dapat jodoh sampai sekarang? Enggak. Kalau aku nggak protes sih, lebih kayak maksudnya dengan seumur sekarang ya kenapa sih kok nggak ada sama sekali. Kalau kayak orang-orang bisa sampai 1 tahun 2 tahun, tapi untuk sekarang kayak ya itu lebih kayak bukan menyalahkan diri juga sih, tapi ya maksudnya emang ya perilakunya aku ya emang agak-agak insecure kalau untuk mencari masalah pasangan. Sebenarnya emang salah sendiri sih sebenarnya. Oke, siap. Berarti kalau untuk pertanyaan mengenai salahnya jatuh cinta itu tanya di Merlin, tapi kalau yang benar-benar jatuh cinta tanya di dokter. Benarnya jatuh cinta itu tanya di Kak Asna maksudnya, dokter. Biasa dok. Oke, kita bicara mengenai jatuh cinta nih dok. Ada orang-orang yang bodoh karena jatuh cinta. Apa sarannya? Nggak bisa disalahin sih, maksudnya ya namanya bucin kan ya, maksudnya ya aku kesemsem banget sama kamu kan nggak ada salahnya sebenarnya, tapi harus realistis. Balik lagi, jangan sampai kamu mengorbankan semuanya hanya untuk hal yang tidak pasti. Betul. Jadi pastikan dulu ini ada ujung apa enggak. Kalau nggak ada ujung ya ngapain kan harus buang-buang waktu. Hal itu aku pribadi, ya kan nggak tahu sama yang Silakan, Mer, gimana? Sama Pak. Jangan bilang sama aja. Gimana, Mer? Ya benar, sama, realistis itu kan. Penting. Bucin boleh tapi realistis guys. ya itu quote-nya hari ini. Seandainya, Mer, ini kita bayangkan ya, seandainya kamu udah tentukan tanggal pernikahan, semua orang udah tahu. 1 minggu kemudian batalkan. Gimana menurutmu? Seandainya kejadian itu terjadi pada kamu, Gara-gara apa batalnya? maksudnya ada penyebab yang nggak bisa kamu terima gitu? Ya sedih lah Pak, pasti malu. Yang pasti kan malu, sedih. Ya tapi kalau emang mungkin itu jalan dari Tuhan, aku nggak jodoh sama dia. Gitu.
Bener sih. Kak Asna gimana? Maksudnya gini, lebih baik batal sekarang dibandingkan kamu menjalaninya nih, udah benar-benar menjalannya, tapi ternyata di kemudian hari itu juga nggak akan bisa buat pernikahanmu bertahan. Betul. Kan sama aja tuh. Betul. Mendingan tidak memulai sama sekali dibanding kamu mulai tapi akhirnya kamu hancur sendiri. Ini buat teman-teman yang di luar sana, kalau jatuh cinta harus bisa rasional berpikir. Iya. Harus bisa rasional berpikir, dan lihatlah kami ini yang memang nggak dapat jodoh karena terlalu berasional dalam berjatuh cinta. Bermain logika. Aduh. Oke. Kak. Percaya, semuanya tuh pasti akan ada waktu. Amin. Benar. Entah saat ini, mungkin 2 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi, itu pasti waktu yang terbaik buat kita. Oke, Merlin gimana nih? Kan pasti setiap ada pertemuan keluarga kan orang pasti nanya tuh. Aku paling sering, kapan nih menikah? Kapan nih menikah? Nggak laku-laku dan sebagainya. Bagaimana menanggapinya? Kamu dulu gimana? Maksudnya menanggapi Ya. pertanyaan itu, ya bawa jawab santai aja. Gimana jawabannya yang pasti dikasih? Kalau aku mengatasnamakan adat Batak ya, karena agak-agak Agak mahal. ya, Ah. jadi kan ya paling aku bilang ya nabung dulu. Aku paling bukan alibi, emang benar ya, nabung dulu, persiapan dulu gitu sih. Kalau Kak Asna sendiri gitu? Berat ya? Beratnya ya maksudnya ya nggak berat juga sih. Maksudnya ya paling minta tolong ya doakan aja supaya cepat dipertemukan. Kayaknya aku jawaban masih kayak Kak Asna ya. Kalau aku gitu, nggak tolong doakan aja. Kalau emang ini ya udah Tuhan pertemukan, mungkin bisa aja perkenalan sehari klik langsung aja kan nggak ada yang Nggak salah tahu. ya, nggak ada yang. Aku pernah punya teman kayak gitu. Jadi dia ketemu istrinya, itu istrinya lagi nyanyi pakai gitar. Di kegiatan di salah satu gereja, dia ketemu istrinya yang pakai gitar, itu jatuh cinta, 2 hari kemudian menikah. Karena yang bisa mengubahkan perasaan itu cuma Tuhan. Amin. Kalau emang Tuhan tunjukkan ini pasti kita akan punya perasaan. Susahnya kalau jatuh cinta bahwa Tuhan. Iya benar. Ya emang harus gitu kan, Nah. Pak. Harus melibatkan Tuhan dong. Ya. Karena gini Kak, aku pengalaman ya. Mungkin ada beberapa dekat sama cowok nih, tapi kayak ngerasa ini benar-benar kriteria aku. Benar-benar. Sambil makan dong, sambil makan Kak. Oh iya. Boleh silakan. Akan? Benar-benar kriteria kita. Tapi balik lagi, segala sesuatu perlu diuji. Segala sesuatu perlu diuji. Diujinya ya minta petunjuk sama Tuhan kalau ini benar jodoh kamu apa enggak, benar yang terbaik dari dia apa enggak. Karena maksudnya kita kalau untuk memilih pasangan hidup otomatis kita nggak pengen salah tuh, kita nggak pengen ibaratnya gagal. Jadi berharapnya ya akan langgeng harmonis terus sampai akhir. Jadi aku rasa kalau emang kita melibatkan Tuhan, harusnya Tuhan punya yang mungkin awalnya tidak ada rasa, Tuhan bisa menggerakkan rasa itu, menumbuhkan rasa kasih sayang hari lepas hari bisa aja. Amin. Iya. Aku nggak bisa berkomentar sumpah. Aku nggak bisa tidak ya. Dan Kak Asna, ini terakhir yang akan kita bahas. Bagaimana saran untuk anak-anak baru gede nih, ABG baru gede untuk tidak salah jatuh cinta? Silakan. Silakan Kak Asna. Jatuh cinta tuh boleh, tapi balik lagi harus realistis dan jangan bego. Ya tuh harus gunain akal sehat. Jangan kamu tolong. Oh iya. Jangan maksudnya ya kamu berkorban jor-joran nih gitu untuk sesuatu yang hal yang tidak pasti. Apalagi anak muda tuh perjalanan masih panjang banget. Kalian belum ibaratnya lanjutin apa studi kalian, pendidikan kalian. Maksudnya nggak usah takut sih, nggak usah takut, jodoh tuh pasti akan ada. Tuhan tuh pasti sudah siapkan yang terbaik buat kamu. Amin. Amin. Jangan takut untuk jatuh cinta, tapi jangan bego untuk jatuh cinta. Iya, Oke, betul. Mer gimana? Sama sih Pak. Dari tadi sama melulu Mer. Gimana Mer? Ya sama sih Pak. Kalau menurut aku buat anak-anak muda di luar sana, apalagi yang masih dalam jenjang pendidikan, ya kita sibuk mengupgrade diri kita aja dulu. Kalau emang kita punya standar atau punya kriteria pasangan, seenggaknya kita udah punya value yang lebih. Amin. Ya kan? Amin. Ya kan Pak? Amin.
Ya intinya kalau masih muda, apalagi usia sekolah, ya fokus aja dulu Ya, sekolah. maksudnya ya sibuk mengupgrade diri itu aja dulu. Gak apa-apa sih, kenalan tuh gak apa-apa. Teman berteman banyak tuh gak masalah. Mau teman lawan jenis banyak tuh gak masalah. Bahkan kayak lebih ini aja sih. Kalau banyak teman tuh lebih mungkin lebih enak kali ya. Dan ini pesannya buat kita juga sih Pak. Ya ke kita juga kan. Oke, Merlin target menikah tahun berapa? 2 tahun lagi deh. Ya tahun depan lah insya Allah. Tahun depan. Paling Amin. paling cepat ya. Tahun depan, puji Tuhan. Oke. Kak Asna gimana? Ya 2 tahun sih kayaknya. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Oke. Semoga. Saran sih lebih cepat sih, Mer. Biar kita punya job MC. Oh, berarti nanti MC nih. MC berdua sama Mer. Kakak tahu nggak kak? Aku punya wedding list. Kayak apa sih maksudnya WO-nya ini itu. Terus aku ngasih list MC-nya ke Wendy. Harus. Amin. Semoga. Amin. Amin. Aku doakan. Baik. Terima kasih banyak waktunya untuk Kak Merlin, Kak Asna, sukses dalam karir masing-masing. Amin. Aku selalu berdoa agar semua orang tuh punya banyak duit. Amin. Karena dengan ketika banyak duit kita bisa lakukan apapun. Iya. Dan moga Tuhan. Dan sehat ya. Ya, amin. Dan moga Tuhan menjawab setiap doa-doa orang yang baik. Amin. Kemudian terakhir dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang bicara tentang jatuh cinta dan bagaimana mengatur untuk tidak salah jatuh cinta. Dan punya pesan dari Kak Asna tadi bahwa jatuh cinta boleh, tapi jangan sampai bego dalam jatuh cinta. Terima kasih. Dah.